Mungkin pagi ini kamu bangun dengan hati lelah dan bertanya-tanya apakah semua ini masih layak diperjuangkan. Apakah luka dan kecewa membuatmu berpikir untuk menyerah? Sebelum kamu membuat keputusan besar, izinkan aku berbicara kepadamu. Dari hati yang juga pernah terluka, karena mungkin inilah saat yang bisa mengubah jalan hidupmu selamanya. Pernahkah kamu merasa bahwa semua orang sudah melangkah maju kecuali dirimu? Seperti setiap usaha yang kamu lakukan justru membuatmu mundur 3 langkah. Kamu sudah berdoa, menangis, mencoba segalanya, tapi semuanya tetap sama. Dan pikiran dingin itu muncul, apakah Tuhan sudah melupakanku? Sulit mengakuinya, tapi banyak orang yang pernah berpikir demikian. Bahkan mungkin sekarang saat mendengarkan kata-kata ini. Keheningan dari Tuhan bisa terasa menusuk dan menakutkan. Kamu mulai mempertanyakan dirimu sendiri. Apakah imanku terlalu lemah? Apakah aku melakukan sesuatu yang menjauhkannya dariku? Apakah Tuhan benar-benar meninggalkanku? Namun dengarlah ini, Tuhan tidak pernah melupakanmu. Fakta bahwa kamu masih bertahan meski rapuh adalah bukti nyata bahwa Dia masih menjagamu dengan penuh kasih. Kamu mungkin tidak bisa melihatnya sekarang, tapi Tuhan tetap bekerja bahkan saat kamu merasa Dia diam. Justru dalam diam itulah seringkali Dia bekerja paling dalam. Bayangkan menanam benih. Kamu tidak akan melihat hasilnya pada hari itu juga. Di bawah tanah, dalam kegelapan dan keheningan, akar mulai tumbuh tanpa terlihat oleh mata. Akar itu tak tampak tapi penting, karena tanpa akar, pohon tidak mampu menanggung beratnya pertumbuhan. Mungkin saat ini kamu sedang berada dalam masa pertumbuhan akar itu. Masa diam, masa janji yang belum terlihat. Tahap tersembunyi dari rencana besar yang belum terungkap. Dan Tuhan sedang membentukmu di balik layar kehidupanmu. Dalam Alkitab, Yusuf mendapat mimpi tentang masa depan yang indah. Tapi setelah itu, ia dilempar ke sumur, dijual, dihina, dipenjara, dan dilupakan. Tahun demi tahun berlalu. Apakah kamu pikir Dia tak pernah bertanya, "Di mana engkau, Tuhan?" Namun pada akhirnya Tuhan menempatkannya sebagai penguasa Mesir. Semua luka itu bukan sia-sia, itu rencana Tuhan. Sekarang renungkan hidupmu. Berapa kali hal yang terasa seperti akhir ternyata hanyalah permulaan baru. Kamu kehilangan pekerjaan, lalu mendapat yang lebih baik dari yang kamu bayangkan. Seseorang meninggalkan hidupmu dan kamu merasa itu penolakan, padahal sebenarnya itu perlindungan dari Tuhan. Meski begitu, tetap ada hari-hari di mana semua terasa kosong. Hari-hari di mana bangun dari tempat tidur saja sudah menjadi perjuangan besar. Kamu menatap langit-langit dan bertanya, kenapa semua ini terasa sia-sia? Apa gunanya aku terus bertahan? Tapi aku ingin mengingatkanmu akan sebuah janji. Dalam kitab Yesaya pasal 49 ayat 16 tertulis, "Lihat, aku telah menggambar engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu selalu ada di hadapanku. Kamu ada dalam genggamannya, bukan kiasan tapi kebenaran." Tuhan berkata, "Aku memegangmu, aku tahu sakitmu, aku tahu perjuanganmu, aku bersamamu." Dan karena itu, kamu tidak boleh menyerah sekarang. Ingatlah semua yang sudah kamu lewati, malam-malam yang kamu tangisi, tantangan yang kamu atasi, kamu masih di sini. Berapa banyak situasi yang tampak mustahil berhasil kamu lewati. Apakah kamu benar-benar percaya kamu sampai sejauh ini karena kebetulan? Tidak, karena Tuhan selalu berjalan bersamamu. Banyak orang menyerah tepat sebelum keajaiban terjadi, hanya selangkah sebelum jawaban datang, satu tarikan napas sebelum perubahan besar dimulai. Dan kamu? Apakah kamu akan membiarkan pikiran gelap itu menghentikan langkahmu sekarang? Tokoh-tokoh besar pun pernah ada di titik ini. Penyanyi Demi Lovato misalnya menghadapi masa-masa kelam, kecanduan, pergulatan batin, krisis identitas, ia nyaris kehilangan hidupnya. Namun ketika semua orang mengira dia akan hancur selamanya, dia bangkit kembali. Dalam saat tergelapnya, dia berkata bahwa hanya iman pada Tuhan yang membuatnya bertahan. Itu berlaku juga untukmu. Tuhan belum selesai dengan hidupmu. Dan jika kamu merasa tidak kuat lagi, disitulah Tuhan hadir dengan kekuatan yang kamu sendiri tidak punya. Rasul Paulus pernah berkata, "Ketika aku lemah, justru saat itulah aku kuat, karena kuasa Tuhan bekerja paling nyata dalam kelemahan kita." Merasa lemah bukanlah dosa, ingin menyerah bukan kesalahan. Yang keliru adalah percaya bahwa rasa sakit hari ini akan berlangsung selamanya, padahal tidak. Semua rasa sakit ada akhirnya, ada tujuannya, ada perannya, membentuk dirimu. Seperti emas yang disempurnakan melalui api yang panas. Semakin murni emas itu, semakin tinggi suhu yang harus ditahannya. Kamu sedang dibentuk oleh Tuhan yang tidak pernah membuang ciptaannya yang berharga. Kamu terlalu berharga untuk dibiarkan berhenti di tengah proses. Karena itu, aku tantang kamu.
Selama 7 hari ke depan, setiap malam, tuliskan 3 hal yang kamu syukuri. Meskipun harimu buruk, meskipun semua terasa salah, meskipun cuma aku bisa bernapas hari ini, atau aku berhasil bangun dari tempat tidur. Latihan ini akan melatih hatimu untuk melihat kasih Tuhan dalam hal-hal kecil. Dan saat kamu mulai menyadari itu, kamu akan tahu, Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Dia sedang mempersiapkanmu, dan yang terbaik belum datang. Bukan karena kekuatanmu, bukan karena keberuntungan, tapi karena Tuhan masih menulis akhir yang indah. Dan akhir ceritamu belum tiba. Pernahkah kamu berkata pada diri sendiri, aku tidak sanggup lagi? Pernah merasa seolah hidup memberatkan napasmu? Kamu memandang ke depan dan hanya melihat tagihan, masalah, diagnosis, kekecewaan, dan keheningan. Lalu kamu mulai berpikir, mungkin aku tidak sekuat itu. Tapi dengarkan ini. Jika kamu masih di sini, masih mendengarkan ini sekarang, meski lelah dan hancur di dalam, kamu jauh lebih kuat dari yang kamu kira. Rasa sakit bisa membuat pandangan kita kabur. Ia membuat kita merasa tak berdaya, kalah, seolah tidak ada jalan keluar, padahal kenyataannya kamu punya kekuatan tersembunyi. Dan kekuatan itu bukan hanya milikmu sendiri, itu berasal dari Tuhan. Dalam surat kedua kepada jemaat di Korintus, pasal 12 ayat 9, Tuhan berkata, kasih karuniaku cukup bagimu, sebab kuasaku menjadi sempurna dalam kelemahan. Tuhan tidak menuntut kesempurnaan, hanya agar kamu terus melangkah, walau dengan air mata. Justru di saat kamu paling lemah, paling lelah, paling hancur, disitulah kuasa Tuhan bersinar paling terang dan mulai melakukan hal yang luar biasa dalam hidupmu. Kamu mendengarkan orang lain, membantu menyelesaikan masalah mereka, tetapi saat malam tiba kamu merasa tidak ada satupun yang benar-benar mendengarkanmu. Berapa kali kamu berpikir, kalau aku menghilang, adakah yang akan merindukanku dan menahan tangis di kamar mandi atau menangis diam-diam di bantal? Ingatlah ini, kamu bukan lemah karena merasa sedih. Justru kamu kuat karena masih terus berjalan meskipun semua itu terasa berat di dalam hatimu. Bayangkan seorang ayah atau ibu yang bangun pagi-pagi untuk bekerja meskipun tubuhnya sakit dan hatinya lelah karena harus menghidupi anak-anaknya. Atau seorang anak muda yang belajar bekerja membantu di rumah sambil diam-diam menanggung cemas karena merasa tidak ada yang akan mengerti dirinya. Orang-orang seperti ini jauh lebih kuat dari yang mereka kira, dan mungkin salah satunya adalah kamu, yang terus bertahan meski merasa ingin menyerah. Berapa kali kamu terjatuh dan merasa semuanya selesai, tapi kamu tetap bangkit keesokan harinya dan memulai lagi dengan keberanian yang diam-diam. Berapa kali kamu mendengar kata tidak, tapi tetap mencoba lagi. Lihatlah hidupmu, sudah berapa banyak pertempuran yang kamu menangkan tanpa sadar. Ingat Steve Jobs, pendiri Apple, yang pernah dipecat dari perusahaannya sendiri, direndahkan publik, tak dipercaya lagi, tapi ia tak menyerah. Ia menggunakan kegagalan sebagai bahan bakar, membangun perusahaan baru, kembali dengan kebijaksanaan, dan mengubah dunia teknologi selamanya. Perbedaan antara mereka yang berhasil dan mereka yang menyerah bukanlah soal rasa sakit, tapi keputusan untuk terus maju walau hati terasa perih. Bukan berarti kamu tak pernah takut, tapi kamu tetap berjalan walau takut. Bukan berarti kamu tak ingin menyerah, tapi kamu tetap bertahan. Dan disinilah Tuhan hadir. Dia tidak menunggu kamu sempurna untuk membantu. Dia mencintaimu di tengah kekacauanmu dan berkata, aku menguatkanmu. Dan meski terasa berat, ada satu rahasia yang bisa membantumu melewati semua ini. Ingin tahu apa itu? Berhentilah membandingkan dirimu dengan orang lain. Perbandingan adalah salah satu penyebab utama rasa gagal. Karena kamu hanya melihat senyuman, liburan, dan kesuksesan di media sosial orang lain. Tapi kamu tidak melihat di balik layar, air mata mereka, perjuangan mereka, malam-malam tanpa tidur. Semua itu tersembunyi dari pandanganmu. Dan Tuhan tidak memanggilmu untuk hidup seperti orang lain. Dia memanggilmu untuk hidup dalam ceritamu sendiri, di mana rasa sakitmu juga punya makna. Justru di titik terendah, banyak orang menemukan kekuatan untuk bangkit. Saat semuanya hancur, harapan baru bisa muncul dan hidup mulai berubah. Jadi jangan remehkan apa yang sedang kamu lalui. Ini bukan hukuman, bukan nasib buruk, tapi tanah yang subur untuk pertumbuhan baru dalam hidupmu. Kamu tidak harus menjadi orang yang tak terkalahkan. Kamu hanya perlu jujur kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, aku lelah, aku lemah, tapi tolong aku. Dan apa yang akan Tuhan lakukan? Dia akan memberimu kekuatan yang tak pernah kamu duga, memperbarui semangatmu dan menunjukkan bahwa kamu sanggup memulai ulang, tumbuh, dan menang. Dan ini tantangan kecil untukmu. Selama 5 hari, tulislah satu kemenangan kecil yang kamu alami setiap hari. Tidak perlu sesuatu yang besar. Bisa saja,
Hari ini aku bangkit dari tempat tidur meskipun aku tidak punya semangat, dan itu sudah cukup berharga. Saat kamu mulai menyadari kekuatan yang ada dalam dirimu, kamu akan terkejut betapa kamu jauh lebih tangguh dari yang selama ini kamu pikirkan. Perlahan kamu akan bangkit kembali, karena meskipun kamu telah melewati banyak luka, tak satu pun lebih besar dari rencana yang Tuhan miliki untuk hidupmu. Percayalah, suatu hari nanti kamu akan melihat masa ini sebagai bab terpenting dalam kisah hidupmu, karena justru saat gelap itulah kamu dibentuk. Ada masa-masa dalam hidup ketika segalanya dalam diri kita berteriak meminta kelegaan, seolah-olah waktu berhenti di bagian tergelap dari cerita kita. Di tempat itu, di titik yang tak terlihat siapapun, saat kamu lelah berpura-pura kuat, muncullah pertanyaan sunyi tapi mendalam. Mengapa ini terjadi padaku? Susah dimengerti, lebih sulit lagi diterima bahwa rasa sakit mungkin punya makna, sebab kita diajarkan bahwa kebahagiaan adalah tujuan dan penderitaan harus dijauhi. Tapi, bagaimana jika justru rasa sakit inilah yang mendorongmu menuju tujuan yang Tuhan rancangkan bagi hidupmu? Karena tak ada pertumbuhan di zona nyaman. Keajaiban terbesar dalam kitab suci lahir dari penderitaan. Hana melahirkan Samuel setelah bertahun-tahun dihina, Daud mengalahkan Goliat setelah ditolak keluarganya. Dan Yesus, Putra Allah sendiri, menangis, berkeringat darah, dikhianati, memikul salib dan disalibkan, meskipun Tuhan bisa saja mencegah semuanya itu terjadi. Namun ada tujuan yang lebih besar dari semua itu, dan tujuan itu melampaui apa yang mampu kita lihat, sebab penderitaan bukan akhir, itu bagian dari proses. Berapa kali kamu menoleh ke belakang dan berpikir, kalau hal itu tak terjadi, aku tak akan belajar. Kalau aku tak kehilangan itu, aku tak akan menemukan diriku kembali. Kalau orang itu tidak pergi, aku mungkin masih terjebak dalam lingkaran yang menyakitiku. Dan mungkin saat ini kamu sedang berada di tengah proses itu. Kamu kehilangan seseorang, menghadapi penyakit, dikhianati, ditinggalkan atau gagal dengan cara yang tak pernah kamu bayangkan. Dan kamu hanya ingin ini segera berlalu. Tapi dengarkan ini, rasa sakit juga bagian dari pembangunan, seperti operasi yang menyakitkan tetapi menyembuhkan, karena dokter memotong untuk menyelamatkan. Dan Tuhan, Sang Tabib Agung, juga sering mengizinkan luka untuk menyembuhkan bagian terdalam dalam diri kita yang bahkan tak kita sadari sedang sakit. Berapa banyak orang yang menemukan bakat tersembunyi setelah melalui masa sulit, memulai bisnis karena dipecat, atau mendekat kepada Tuhan karena hati mereka hancur. Itulah yang terjadi saat kamu mengerti bahwa rasa sakit bukan hukuman, melainkan proses pemurnian, sama seperti kupu-kupu yang harus keluar dari kepompongnya sendiri. Jika seseorang membantunya keluar sebelum waktunya, ia akan mati karena tanpa perjuangan itu, sayapnya tak akan pernah cukup kuat untuk terbang. Mungkin sekarang kamu berada dalam kepompong itu, gelap dan sempit, tanpa mengerti mengapa semuanya terasa menghancurkan, tapi kamu akan keluar dan kamu akan terbang. Dengan sayap yang hanya bisa dibentuk melalui penderitaan, seperti penulis J.K. Rowling yang menulis buku pertamanya dalam masa tergelap hidupnya. Berapa sering kamu mendengar akan berlalu, tetapi hatimu berteriak, tapi kapan? Tuhan tidak tergesa-gesa, karena apa yang sedang Ia bangun di dalammu tidak rapuh, itu bersifat kekal. Dan sesuatu yang kekal memerlukan waktu. Pandanglah salib itu, Yesus melalui penderitaan yang dalam. Namun setelah penderitaan itu datang kebangkitan. Itu juga disediakan untukmu. Setelah rasa sakit datang kehidupan baru. Datang tujuan yang dijelaskan, datang jawaban yang kamu cari. Mungkin sekarang kamu belum mengerti, tetapi kelak kamu akan berkata, itu layak dijalani. Aku menderita, tapi itu membentukku. Aku merasa hidupku berakhir, tetapi justru di sana aku mulai benar-benar hidup. Jadi jangan sia-siakan lukamu. Jangan lari darinya. Belajarlah darinya. Tanyakan pada dirimu, apa yang Tuhan ingin aku pelajari dari semua ini? Di bagian mana aku harus bertumbuh? Rasa sakit berteriak, tapi Tuhan berbicara dengan lembut. Kadang-kadang di tengah penderitaanlah kita mendengar suaranya paling jelas. Ini undangannya. Selama 7 hari, ambillah 15 menit sehari untuk diam di hadapan Tuhan, tanpa meminta apapun. Hanya berkata, berbicaralah kepadaku Tuhan. Tunjukkan apa yang Engkau ingin aku pahami dalam musim ini. Kamu akan terkejut oleh apa yang akan terjadi, sebab Tuhan berbicara di tengah badai. Dan jika kamu peka, kamu akan menyadari bahwa Ia sedang mengajarkanmu berenang di perairan yang dalam. Bukan untuk tenggelam, tetapi untuk menyeberang. Kamu tidak diciptakan untuk menyerah di tengah jalan. Kamu diciptakan untuk berjalan sampai akhir. Dan ketika semuanya selesai, kamu akan keluar dari rasa sakit ini dengan lebih kuat dan dewasa. Akan ada hari-hari saat segalanya terasa hampa.
Kamu memandang sekitar dan tidak melihat jalan keluar. Kamu melihat ke dalam dan tidak menemukan kekuatan untuk terus melangkah. Dan jauh di dalam hati, kamu mulai percaya bahwa cerita hidupmu telah berakhir. Bahwa babak yang berat ini adalah titik akhir. Bahwa impianmu gagal, pernikahanmu rusak, kesehatanmu takkan kembali. Proyekmu takkan pernah terwujud. Kamu telah mencoba segalanya dan gagal. Tapi dengarkan ini, kisahmu belum selesai. Tuhan masih menulis ceritamu. Tidak peduli berapa kali kamu jatuh. Tidak peduli berapa kali kamu harus mulai dari awal. Tidak peduli jika kamu merasa tak ada kesempatan lagi. Tuhan tidak pernah meninggalkan kisah yang belum selesai. Jika Tuhan memulai sebuah karya, Ia juga akan menyelesaikannya. Dan Ia menyelesaikannya dengan sempurna. Pernahkah kamu berhenti membaca sebuah buku karena babnya terlalu menyakitkan? Karena penderitaannya terlalu dalam? Karena segalanya tampak terlalu sulit? Tapi jika kamu terus membaca beberapa halaman lagi, kamu akan menemukan titik balik, keajaiban itu. Kamu akan merasakan kelegaan dan melihat akhir yang bahagia. Mungkin itulah yang sedang kamu alami sekarang. Kamu ada dalam babak tersulit hidupmu, tapi penulisnya belum selesai. Dan penulis itu adalah Tuhan. Ia menulis kisah pemulihan, kisah kebangkitan, kisah kekuatan baru. Dalam kitab Mazmur, Daud menulis pada pasal 30 ayat 5. Menangis boleh terjadi di waktu malam, tetapi sukacita akan datang di pagi hari. Malam bisa terasa panjang dan sunyi, tapi malam tidak kekal. Pagi akan datang, selalu datang. Dan saat cahaya itu muncul, segalanya mulai berubah. Mungkin kamu lelah mencoba. Mungkin kamu menaruh terlalu banyak harapan pada sesuatu yang tidak berjalan sesuai harapan. Namun dengarkan baik-baik, Tuhan melihatmu. Dan Dia belum selesai bekerja dalam hidupmu. Rasa seperti semuanya hancur? Kadang itu bukan akhir, tapi awal baru yang Tuhan sedang bentuk dengan caranya yang sempurna. Tuhan tidak membangun di atas fondasi yang rapuh. Dia meruntuhkan apa yang tidak kuat supaya bisa membangun sesuatu yang kokoh di atas batu karang, sesuatu yang tahan waktu, ujian, luka, dan badai kehidupan. Pernahkah kamu melihat proses renovasi? Awalnya selalu berantakan, berisik, tidak enak dipandang. Tidak ada yang memulai renovasi dengan mengecat tembok. Semuanya dimulai dengan penghancuran terlebih dahulu. Karena untuk membangun sesuatu yang lebih baik, harus dibersihkan dulu yang rusak. Dan mungkin masa yang kamu jalani sekarang adalah masa pembongkaran, kekacauan, kehilangan. Tapi itu bukan kehancuran, itu awal pemulihan. Mungkin sekarang kamu belum melihat hasilnya, belum memahaminya. Tapi Tuhan sedang menulis ulang kisah hidupmu. Dan apa yang akan datang jauh lebih besar daripada semua yang telah tertinggal di belakangmu. Banyak orang yang hari ini bersinar pernah hampir menyerah. Banyak yang sekarang menginspirasi dulu pernah dianggap tidak mampu. Seperti Gabriel Jesus yang mengecat trotoar saat Piala Dunia tahun 2014. Ia hanyalah seorang anak muda dengan mimpi sederhana. 4 tahun kemudian, ia bermain untuk tim nasional Brasil di Piala Dunia. Bayangkan jika ia menyerah dan percaya bahwa kisah hidupnya sudah berakhir. Dan kamu, apakah kamu akan berhenti sekarang? Jangan biarkan luka hari ini menghapus harapan masa depanmu. Kamu lebih besar dari krisismu, lebih kuat dari kehilanganmu, dan lebih mampu dari yang kamu bayangkan. Mungkin apa yang kamu alami sekarang mencoba membuatmu lupa siapa dirimu sebenarnya. Tapi Tuhan mengingatkanmu, kamu diciptakan dengan tujuan. Kamu adalah anaknya, kamu berharga, kamu tidak dilupakan. Dan satu hal lagi, surga tidak menulis cerita tanpa makna. Setiap bagian hidupmu sedang dicatat oleh Tuhan yang melihat segalanya, termasuk air matamu yang tersembunyi dan senyummu yang menutupi hatimu yang remuk. Dia melihat saat kamu bilang, aku baik-baik saja, padahal hatimu hancur. Dia tahu saat kamu ingin menyerah, tapi tetap bangun keesokan harinya. Mengapa kamu pikir Tuhan akan membiarkan ceritamu berakhir begitu saja? Kisahmu tidak berakhir di rasa sakit, tidak di kehilangan, tidak di kebingungan. Kamu akan tersenyum lagi. Kamu akan mencintai lagi, kamu akan membangun kembali. Janji Tuhan akan tergenapi, detail demi detail. Tapi untuk itu, kamu harus memilih untuk tetap berjalan. Ini adalah latihan kecil tapi kuat. Dalam 3 hari ke depan, tulislah surat untuk dirimu di masa depan. Ceritakan apa yang kamu rasakan dan apa yang sedang kamu alami. Lalu tulis juga apa yang kamu harapkan terjadi, apa yang kamu percaya Tuhan akan lakukan. Tulis dengan iman, seolah itu sudah menjadi kenyataan. Simpan surat itu. Suatu hari nanti kamu akan membacanya dan berkata, itu sungguh terjadi.